الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الحاضرون رحمكم الله إني أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali memperbaharui kesyukuran kita kepada Allah taala atas segala nikmat yang Allah berikan sampai detik ini. Iman dan Islam beserta usia yang panjang dan berkah merupakan nikmat yang Masya Allah Tabarakallah. Semoga kita mampu nanti mempertahankan iman Islam kita sampai mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian Allah berikan kita kesehatan, menunjang segala bentuk aktivitas kita semenjak bangun di subuh hari tadi sampai detik ini kita mampu hadir ke masjid memenuhi panggilan Allah untuk mendirikan Jumat berjamaah. Dan juga Allah berikan kesempatan yang luar biasa sehingga wajar dan wajiblah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan terus meningkatkan ketakwaan kita, dengan terus menampakkan ketaatan, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha kita menjaga ibadah-ibadah yang wajib dan juga berusaha memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri pribadi dan seluruh jemaah yang hadir. Marilah kaum muslimin kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena takwa adalah sebaik-baik perbekalan. Insyaallah mampu membuat kita hidup lebih baik di dunia sampai nanti ke akhirat. Izinkanlah khatib berkhutbah di kesempatan yang pendek ini yang merupakan pengulangan khutbah-khutbah yang sebelumnya. Tema kita pada hari ini adalah keistimewaan hari Jumat. Ma'asyiral muslimin, selain hari ini kita mengerjakan Jumat atau salat Jumat berjamaah yang khusus bagi kita kaum laki-laki yang hukumnya wajib, banyak sebenarnya keistimewaan, kelebihan-kelebihan yang ada pada hari Jumat. Sebagaimana perkataan Qatadah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih hari yang termasuk hari-hari istimewa daripada hari yang lainnya, yaitu hari Jumat. Dan ini ada pada tafsir Ibnu Katsir dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36 tentang bab-bab Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram
dan termasuk juga di sana hari-hari yang istimewa. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kita semuanya tentang luar biasanya hari Jumat, yaitu sebuah hadis dari Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan lain sebagainya. Rasulullah bersabda, "La tatlu'u syamsu wa la taghrubu ala yaumin afdala min yaumil jum'ah." Apa kata Rasulullah? Tidaklah terbit matahari dan tenggelam pada suatu hari yang lebih utama daripada hari Jumat. Kemudian kaum muslimin, pada hari Jumat juga terdapat beberapa kejadian yang Masya Allah luar biasa. Ada sebuah hadis dari riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda dari sanad Abu Hurairah, "Khairu yaumin tola'at alaihi syamsu." Sebaik-baik hari atau hari yang baik saat terbitnya matahari, yaumul Jum'ah, adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat tersebut Allah ciptakan Adam. Wa fihi udkhilal jannah. Dan juga pada hari Jumat, ya, Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan juga pada hari Jumat Nabi Adam dikeluarkan daripada surga. Wa la taqumus sa'ah illa fi yaumil Jum'ah. Dan tidak akan terjadi as-sa'ah, hari kiamat, kecuali di hari Jumat. Masya Allah. Jadi luar biasa kaum muslimin. Bahkan juga hari Jumat merupakan hari Id, hari raya bagi kita semuanya. Sebagaimana Rasulullah pernah bertanya kepada Jibril, ya, hari apa ini wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab, hadhil Jum'ah ja'alaha Allahu 'aidan laka wa li ummatik. Hari ini adalah hari Jumat. Allah jadikan bagi engkau dan umat engkau sebagai hari raya. Jadi kaum muslimin, begitu luar biasanya hari Jumat. Dengan apa yang kita sampaikan tadi, maka jangan kita sia-siakan kesempatan emas ini. Wabil khusus bagi kita kaum laki-laki yang telah mukallaf. Maka ada beberapa adab-adab tertentu. Ada amalan-amalan yang luar biasa yang bisa kita amalkan di hari Jumat, khususon atas kita ar-rijal, para laki-laki, para ayah, para suami, siapapun yang hadir di sini. Yang lebih utama tentu mukallaf, orang-orang yang telah dewasa, yang telah diberati hukum Islam. Mana di antara adab-adabnya? Yang pertama, kita diminta untuk memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya terserah kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau yang pakai Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau mungkin yang panjang itu. Yang penting ini di luar solat. Berbeda nanti lagi di dalam solat. Di luar solat, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu sah-sah saja kita ucapkan. Tapi di luar solat. Jadi silakan nanti kita memperbanyak solawat. Karena Nabi kita mengingatkan, sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah solawat kepadaku di dalamnya. Karena solawat kalian akan ditunjukkan kepadaku. Lalu sahabat bertanya, bagaimana ditunjukkan kepadamu? Sedangkan engkau telah menjadi tanah. Nabi lalu menjawab, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Hadis sahih dalam Abu Daud, Ibnu Majah dan An-Nasai. Artinya kaum muslimin, silakan kita perbanyak salawat. InsyaAllah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun Nabi kita sudah mati. Kemudian yang kedua, apa adabnya? Kita diminta untuk mandi Jumat. Apa maksudnya? Pada hari Jumat kita disunnahkan untuk mandi. Bagaimana caranya? Kaifiatnya sama seperti mandi janabah. Sama seperti mandi wajib.
Sama seperti mandi besar, tata caranya sama seperti itu. Dan ini dianjurkan sekali kepada kita yang mukallaf, bapak-bapak. Jadi ini sebenarnya kenapa kita diminta untuk mandi. Inilah sunnahnya. Namun sangat sedikit sekali di antara kaum muslimin yang mengambil sunnah-sunnah seperti ini. Mandi sebelum berjumat. Apa kata Rasulullah? Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang baligh. Ini walaupun dikatakan wajib di sini, maksudnya dianjurkan. Sangat dianjurkan bagi kita. Bagaimana caranya? Sama seperti kaum bapak mandi habis junub. Atau bagi laki-laki mukallaf yang belum menikah, mandi setelah mimpi basah. Seperti itu kira-kira pelaksanaannya. Jadi mari kita ambil kesempatan ini. InsyaAllah luar biasa pahalanya di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya apalagi adabnya yang bisa menjadi amal soleh bagi kita bersama. Menggunakan minyak wangi. Kalau bahasa kampung kita yang makai parfum. Ya. Kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, Rasulullah mengingatkan barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, lalu memakai minyak rambut dan wewangian, kemudian berangkat ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu mereka salat sesuai yang ditentukan oleh baginya, dan ketika imam memulai khutbah ia diam dan mendengarkannya, maka Allah ampuni dosanya mulai Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Masya Allah, luar biasa pahalanya. Allah ampuni dosa kita dari Jumat kini sampai Jumat datang hanya lantaran kita memakai wewangian untuk pergi Jumat. Kelihatannya sepele, tapi Masya Allah, luar biasa efeknya bagi kita. Amal soleh yang mesti kita ambil, mungkin hari ini belum diamalkan. Insya Allah pekan depan kita maksimalkan insya Allah. Kemudian berikutnya kaum muslimin, yang keempat, bersegera untuk berangkat ke masjid. Ini mungkin yang menjadi kendala berat bagi kita. Kenapa? Karena banyaknya kantor-kantor yang membuat aturan keluarnya harus jam sekian. Kalau beko tak copek keluar ponedando, apalagi yang PNS pegawai. Ini yang mesti dipikirkan oleh para pemimpin kita. Bagaimana kalau dapat hari Jumat kuat, para pegawai atau para pekerja yang laki-laki, berilah mereka kesempatan untuk mengambil manfaat fadilah hari Jumat. Keluarkan mereka jam 10 atau jam setengah 11 paling lambat. Tapi hari ini tidak demikian adanya. Banyak tempat kerja yang keluarnya itu pada jam 11:04, jam setengah 12. Nah, ini yang kurang paham kita. Kenapa bisa seperti ini? Padahal hari Jumat harinya kita. Ya, makanya diminta untuk bersegera berangkat ke masjid. Anas bin Malik mengingatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kami berpagi-pagi menuju sholat Jumat dan tidur siang setelah sholat Jumat. Hadis riwayat Bukhari. Ini maksud hadisnya, maknanya adalah para sahabat memulai sholat Jumat pada awal waktu sebelum mereka tidur siang. Berbeda dengan kebiasaan mereka melaksanakan sholat zuhur ketika musim panas. Mereka istirahat dulu, lalu mereka kerjakan sholat zuhur setelah panas agak sedikit menurun. Jadi berbeda sekali para sahabat dalam Jumat. Mereka bersegera ke masjid. Dan ini tentunya harus ada kebijakan. Apalagi kita banyak yang bekerja. Mungkin di kantor atau di tempat-tempat yang lain yang ada aturan manusia di sana. Kalaulah bisa nanti kita coba mempercepat keluarnya manusia di hari Jumat dari tempat kerjanya, maka insya Allah kita bisa bersegera ke masjid pada hari Jumat. Dan ini jelas pahalanya besar. Yang duluan tiba, anggaplah mendapat satu pahala seperti satu ekor kerbau. Yang berikutnya satu ekor kambing. Dan terusnya. Otomatis yang terlambat tiba bagaimana? Tentu mendapatkan pahala yang paling kecil. Atau bahkan yang telat ketika khatib sudah naik mimbar, mereka datang, mereka tak dapat apa-apa lagi. Kecuali hanya sekedar kecuali hanya sekedar menjalankan kewajiban Jumat saja. Fadilahnya tak dapat lagi. Jadi mari kita bersama-sama, ini jadi perhatian bagi kita bersama. Mudah-mudahan bisa cepat hadir ke masjid insyaAllah. Berikutnya adalah adabnya
menegakkan solat sunnah ketika imam atau khatib ya akan berkhutbah atau menunggu imam atau khatib berkhutbah. Intinya atau maksudnya adalah kita mesti berusaha untuk solat sunnah dulu 2 rakaat. Dan ini yang mesti kita garis bawahi benar. Mungkin di mimbar ini khatib akan berkata, nanti bisa kita bahas di luar. Coba, bagaimana hukum menjawab azan dengan hukum mendengarkan khutbah kaum muslimin? Jelas berbeda. Hukum menjawab azan sunnah. Hukum mendengarkan khutbah wajib. Apa maksud khatib menyampaikan ini? Artinya siapapun yang terlambat sebenarnya tiba di masjid, khatib, atau muazin sedang azan, maka sebenarnya azan itu yang terlambat, langsung sholat sunnah 2 rakaat. Tidak usah kita tunggu muazin selesai. Karena ada perkara yang wajib yang akan kita dengarkan, khutbah. Mudah-mudahan minggu depan seperti itu adanya. Kalaupun kita terlambat, azan sedang kumandangkan, kita tiba, silakan langsung saja sholat 2 rakaat. Kecuali di azan-azan yang lain. Azan subuh, azan zuhur, azan asar, maghrib, isya. Di azan Jumat, azannya kita seperti itu. Terlambat kita, muazin sedang azan, langsung saja sholat 2 rakaat. Karena ada perkara wajib yang akan kita kerjakan atau kita dengarkan. Itulah khutbah Jumat. Kaum muslimin, sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Berikutnya adalah tidak duduk dengan memeluk lutut ketika khatib berkhutbah. Ini juga adab yang mesti kita perhatikan. Tidak ada kita yang menongon khutbah sambil megang lutut kamu kudu. Ini tidak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi mengingatkan dari Sahal bin Mu'az bin Anas, Nabi bersabda, Rasulullah melarang al-habwa. Apa itu al-habwa? Duduk sambil memegang lutut pada saat sholat Jumat ketika imam sedang berkhutbah. Jadi dilarang kita memegang lutut dengan kedua tangan. Mungkin kita paham saat ini seperti apa duduknya. Duduk sambil menogak lutut, dipegang lutut di tangan kedua-duanya. Itu tak dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduklah dengan duduk yang terbaik. Mungkin basilu atau basimpuh, itu lebih baik. Berikutnya memperbanyak solat sunnah setelah solat Jumat dikerjakan. Ini yang mungkin juga payah dikerjakan oleh sebagian jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung terbang, langsung pergi. Padahal itu kita diminta untuk zikir dulu. Minimal kita istighfar 3 kali, itu paling kurang itu. Saya pilih-pilih kita, ndak amua berzikir, awak tergesa-gesa, oke, silakan berzikir dengan istighfar 3 kali. Lalu ambillah sunnah, solatlah 4 rakaat. Karena kita banyak urusan, Nabi membolehkan ambillah 2 rakaat. Nah, kenapa kita tidak ambil itu? Apa yang kita kejar? Dunia. Insya Allah kaum bapak yakinlah, kalau kita kejar urusan Allah Ta'ala, kita penuhi panggilan Allah Ta'ala, insya Allah dunia akan mengejar kita. Jadi jangan takut. Talambi awak bikut ibu ditumpik orang gali, tidak ada orang membali. Insya Allah tidak demikian adanya. Yakinlah dengan kita memperbanyak fadilah di hari Jumat, seperti sholat sunnah sehabis Jumat, insya Allah banyak pahala dan kebaikan yang kita dapatkan. Yang terakhir, kita disunnahkan juga memperbanyak membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, Masya Allah, mungkin kita paham apa manfaatnya. Di antaranya nanti menghindarkan kita dari fitnah Dajjal. Ada doa yang bagus kita baca juga nanti sebelum salam. Setelah perkataan fil alamina innaka hamidum majid. Ada hadis, apa kata Rasulullah? Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz ila arba'. Kalau sudah selesai kita tasyahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi doa ini sunnah dibaca setelah kita membaca fil alamina innaka hamidum majid sebelum kita salam. Dan insya Allah semoga Allah menjaga kita dari fitnah yang 4 itu. Lagi-lagi atau apalagi fitnah al-masih
Ad-Dajjal yang fitnahnya mengerikan. Fitnahnya sangat luar biasa. Maka pantaslah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berusaha memperbanyak membaca surah Al-Kahfi. Wallahu a'lam bishawab. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله إني أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.